Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan membahas soal tentang tugas 1 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini untuk soalnya, oke, dengan soalnya ini ada 3 soal. Ada 2 soal. Nah, soal pertama itu rangkuman materi dari internet tentang algoritma dan sejarah Java, semuanya ada di sini di soal 1. Jadi kita fokus untuk ke soal 2 nih. Nah, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dari kasus berikut. Nah, ini bisa dibaca ya soalnya. Kita lanjutkan saja ke sorry. Nah, sini kita buat flowchartnya dahulu dengan aplikasi Draw.io. Draw.io ada di sini. Jadi inilah bentuk flowchartnya. Yang pertama kita start dulu, lalu kita deklarasikan seluruh variabelnya, baik itu golongan, jam lembur, gaji pokok, lembur, gaji lembur, dan jumlah penghasilannya di akhirnya. Nah, setelah itu baru kita bagi lagi untuk input di golongannya dan juga untuk input di jam lemburnya. Nah, input kita masuk ke input golongan. Nah, jika dia golongan A, maka dia akan mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta. Nah, jika tidak, maka akan terus ke bawah. Nah, dia akan masuk ke golongan berikutnya. Nah, jika misalkan dia golongan B, maka dia akan berhak mendapatkan gaji pokok sebesar 6.500.000. Nah, jika tidak golongan C, maka dia masuk ke golongan C. Nah, nih, jika dia golongan C, maka dia masuk ke gaji pokok di 9.500.000. Jika tidak juga mendapatkan dari golongan C, A, B, C ini, maka itu tidak termasuk dari sistem ya, dari yang sudah ditetapkan dari golongan A, B, dan C, maka itu adalah kesalahan. Nah, maka untuk itu maka data akan dibalikan kembali ke atas input golongan untuk memastikan kembali bahwasannya tidak ada data yang dituju di situ. Nah, antara dia hanya disediakan 3 golongan antara A, B, dan C, maka dibalikan lagi ke. Nah, itu untuk yang flow dari golongan. Nah, selanjutnya kita masuk ke input dari jam lembur. Nah, di sini input jam lembur. Nah, sesuai soal. Nah, jika 1 jam lembur, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok jika 1 jam. Nah, begitu juga selanjutnya 2 jam itu 32%. Nah, 3 jam itu 34%, 4 jam itu 36%. Nah, lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, oke. Kita masuk untuk input jam lembur, tetap sama. Nah, di sini input jam lembur, apakah jika dia lemburnya 1 jam? Nah, jika iya, maka untuk hak dari lemburnya itu kita input sebesar 30%. Nah, jika tidak, misalkan dia tidak 1 jam nih, atau dia masuk ke 2 jam gitu. Nah, dia akan lanjut lagi ke poin di bawahnya. Nah, jika 2 jam, jika memang dia lemburnya di 2 jam, maka dia dapat lemburan sebesar 32%. Nah, jika tidak, masuk ke 3 jam, 4, begitu seterusnya. Kalau 3 jam dia 34%, kalau 36% itu dia di 4 jam. Nah, kalau lebih dari 5 jam, maka dia berhak mendapatkan lemburan sebesar 38%. Nah, jika sudah dari kedua ini, nah maka untuk flow selanjutnya dia akan diproses untuk gaji lemburnya nih di sini. Nah, proses gaji lembur sama dengan input lembur dikali gaji pokok. Nah, jadi di sini lemburnya berapa dikali kan gaji pokok untuk input dari gaji lembur. Setelah itu baru kita proses jumlah penghasilannya nih. Nah, untuk ITHP-nya, take home pay-nya. Nah, jadi rumusnya ialah jumlah untuk jumlah penghasilan gaji pokok ditambah dengan lembur. Nah, setelah dapatkan dari sini tadi lemburannya, nah maka dia akan ditambahkan dengan gaji pokok nih agar dia dapat jumlah penghasilannya. Nah, kalau sudah dapat, maka
sudah bisa kita dapatkan print outputnya dari jumlah penghasilannya. Setelah dapat jumlah penghasilannya, maka proses selanjutnya sudah selesai. Nah, itu sih lebih kurang penjelasan untuk dari flowchartnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal selanjutnya, sorry, panas laptop. Nah, kita bikin untuk pseudocode-nya. Nah, pseudocode-nya kita, tadi saya udah bikin pseudocode-nya. Nah, ini. Jadi sebenarnya pseudocode ini hampir sama dengan flowchart, tetapi dia berbasis code. Sedangkan flowchart itu dia berbasis gambar di diagram. Nah, jadi kalau pseudocode ini sebenarnya dia juga algoritma juga, tetapi lebih berbasis teks gitu pseudocode. Oke, pseudocode. Jadi di sini pseudocode-nya pertama ya start, habis itu untuk kita cari untuk variabel golongannya. Nah, dengan cara kita bikin input golongan jam lembur, lalu if golongan A then. Nah, di sini dia berlaku logika if then. Nah, biasanya kalau logika ini dia ada if then dan if then else. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini ada if then dan else di sini. Nah, jika dia golongan A, maka dia mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta. Nah, else if. Nah, jika tidak, atau mungkin jika dia golongan B, nah maka gaji pokoknya 6.500.000. Nah, terus else if golongan C, nah maka dia mendapatkan gaji pokok sebesar 9.500.000. Nah, kalau sudah selesai untuk golongan, maka langsung kita end if. Nah, kita end kan untuk prosesnya. Nah, terus kita lanjut lagi untuk jam lemburnya nih. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi juga. Nah, jika if jam lemburnya sama dengan 1, maka dia gaji lemburnya itu dia 30%, berarti 0,30 dikali gaji pokok. Nah, begitu juga selanjutnya if jam lembur 2, maka dia dapatnya 32% dikali gaji pokok. Nah, jika jam lemburnya 3, maka 0,34 dikali gaji pokok. Nah, sampai yang terakhir itu jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka berhak mendapat gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Yang mana outputnya ialah gaji pokok ditambah gaji lembur sesuai dengan soal yang diminta. Gaji golongan tambah gaji pokok itu gaji golongan ya. Nah, tambah gaji lembur. Nah, jadi kalau sudah dapat, maka dapatlah dia jumlah bersihnya, jumlah output, jumlah penghasilannya. Kalau sudah, tinggal kita end. Nah, lebih kurang seperti itu sih flow dari pseudocode dan flowchart untuk untuk soal berikut. Nah, di sini jadi kalau untuk flowchart itu dia berupa gambar, jadi dia flowchart itu bagan alir ya, jadi dia ada bagan-bagannya, pilihannya. Nah, sedangkan kalau untuk pseudocode dari namanya sudah jelas, pseudocode hampir mirip juga dengan flowchart, tapi dia dalam berbentuk code. Itu dia. Nah, lebih kurang hanya itu saja dari saya. Lebih kurang apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.